Hai, di sini aku bakal jelasin mengenai pengertian pajak, hukum pajak, dan juga telos negara. Untuk pajak sendiri, pajak merupakan kewenangan pemerintah untuk memungut sejumlah uang dari masyarakat dan menyerahkan kembali itu kepada masyarakat melalui kas negara. Dimana pada awalnya itu pajak itu adalah iuran kesukarelaan masyarakat gitu, tapi pada lama-kelamaan itu menjadi suatu pemungutan yang dipaksakan oleh negara. Terus terdapat bermacam-macam pengertian pajak yang lain yang dikemukakan oleh para sarjana. Di sini aku bakal baca satu, yaitu dari Dr. Superman Somenanjija, di mana ia menyebutkan bahwasanya itu pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, di mana gunanya itu untuk biaya produksi barang-barang dan juga jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Terus yang kedua itu ada hukum pajak. Hukum pajak itu merupakan bagian dari hukum publik, di mana hukum pajak yang merupakan hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara lah gitu, sehingga merupakan bagian hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara si negara dan juga orang-orang dan badan-badan hukum yang kewajibannya itu untuk membayar wajib pajak. Hukum pajak itu terdiri dari pajak material dan juga formil, di mana hukum pajak material itu memuat tentang ketentuan-ketentuan siapa saja yang dikenakan pajak dan dikecualikan dalam pajak serta berapa pajak yang harus dibayarkan. Sedangkan hukum pajak formal itu mengatur bagaimana merealisasikan hukum pajak material. Oke, yang ketiga itu telos negara, di mana telos negara ini tuh memiliki maksud di mana setiap negara itu pada dasarnya memiliki telos negara atau tujuan negara gitu. Tujuan negara pada dasarnya itu digunakan untuk kemakmuran rakyatnya dan menciptakan suatu negara yang sesuai dengan cita-citanya. Ini aku bakal sebut beberapa pendapat ahli mengenai tujuan negara, yaitu dari Dante, di mana Dante ini terkait mengenai tujuan negara yang ditulis di dalam bukunya yang berjudul Die Monarchia, dikatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menciptakan perdamaian dunia dengan cara membuat peraturan-peraturan yang sama untuk semua manusia. Sebaliknya, kekuasaan berada di tangan raja atau kaisar untuk menciptakan perdamaian dan keamanan. Keamanan itu untuk menghindari peperangan dan perpecahan, di mana kita dapat simpulkan bahwasanya Dante ini menciptakan telos negara itu untuk kerajaan dunia gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari pajak itu dan tata cara penerimaan atau memasukkan pajak ke dalam kas negara. Nah, selanjutnya, jadi pada dasarnya itu pajak itu bersifat memaksa karena ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23A. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang paling mendasar, fungsi-fungsi yang paling prinsipal dari pajak itu sendiri. Yang pertama adalah fungsi budgeter. Apa itu fungsi budgeter? Jadi fungsi budgeter itu adalah fungsi untuk pemerintah mengatur atau apapun yang berkaitan dengan pemasukan dari kas negara itu yang berfungsi untuk sebagai calon atau mungkin sumber pengeluaran APBN negara itu sendiri. Lalu selanjutnya yang kedua ada fungsi mengatur. Nah, dalam fungsi mengatur ini adalah fungsi yang memang dibuat pemerintah untuk mengatur entah itu sosial, ekonomi, politik, moneter, dan lain-lain. Oke, selanjutnya jika kita berbicara tentang sistem pemungutan pajak, ada 4 hal yang paling prinsipal, ada 4 hal yang asas yang paling mendasar untuk dilakukan negara dalam memungut pajak. Yang pertama, pemungutan pajak haruslah adil, dalam artian bahwa semua orang yang mampu, semua orang yang memang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak harus untuk membayar pajak. Lalu ada juga penerapan sanksi terkait dengan pemungutan pajak itu sendiri. Lalu yang kedua, penerapan atau pemungutan pajak harus sesuai dengan undang-undang, dalam artian seperti yang sudah disebutkan pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memang mewajibkan atau memang sudah mengatur regulasi itu sendiri tentang terkait dengan pajak. Lalu yang ketiga, bahwa penarikan pajak harus atau pemungutan pajak haruslah efisien, dalam artian
semua hal atau penarikan pajak harus dilakukan dalam waktu yang tepat dan tidak membuang-buang waktu negara, tidak membuang-buang energi negara, dan tidak membuang-buang waktu, energi, dan dana dari negara itu sendiri. Lalu yang terakhir, yang keempat, itu adalah penerapan atau pemungutan pajak haruslah sederhana. Dalam artian, ini sebagai pengaplikasian dari asas yang nomor 3, efisien, bahwa penerapan pajak harus dilakukan tidak boleh merepotkan warga negara Republik Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Bagaimanakah keterkaitan antara pajak dan hukum pajak untuk merealisasikan telos negara? Pada dasarnya, pajak memiliki fungsi yakni digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah seperti pembangunan umum, pembayaran gaji pegawai, tunjangan sosial, dan salah satu fungsinya yakni untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan hukum pajak merupakan peraturan yang berfungsi untuk mengatur segala sesuatu tentang perpajakan. Keterkaitan antara pajak dan hukum pajak guna merealisasikan telos negara dapat terlihat dari fungsi pajak, yakni untuk mensejahterakan masyarakat. Sedangkan hukum pajak digunakan sebagai penunjang untuk dapat terrealisasikannya pajak tersebut. Permasalahan-permasalahan perpajakan di Indonesia. Terkait dengan perpajakan pada dasarnya telah diatur di dalam undang-undang. Namun, masih banyaknya permasalahan atau problematika perpajakan di Indonesia. Imbas adanya permasalahan terkait dengan perpajakan akan menghambat pemasukan negara dari sektor pajak. Karena pada dasarnya pajak merupakan sumbangsih terbesar bagi kas negara. Adanya permasalahan tentang pajak akan menghambat pemasukan negara dari sektor pajak yang berguna untuk pengeluaran-pengeluaran negara. Permasalahan-permasalahan yang timbul pada dasarnya bukan hanya dari segi peraturannya saja, tetapi juga dari segi pemerintah dan juga masyarakatnya. Yang memiliki sifat memaksa, peraturan yang tidak konsisten terkait dengan perpajakan, seperti adanya pungutan yang tidak resmi baik dari daerah maupun pusat, menjadikan lemahnya penegakan hukum terkait dengan perpajakan. Selain itu, terdapat pula birokrasi yang berbelit-belit sehingga menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar pajak. Di sisi lain, permasalahan yang timbul dari segi pemerintah dapat terlihat dari adanya kasus-kasus yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menyalahgunakan wewenangnya, seperti adanya penggelapan pajak, faktur pajak fiktif, suap pajak, dan masih banyak kasus-kasus lainnya. Selain itu, masalah selanjutnya yakni terkait dengan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat tentang pajak, manfaat pajak, pentingnya pajak, serta fungsi pajak sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan perpajakan di Indonesia. Banyak pula masyarakat yang belum mengetahui bagaimana prosedur mengenai perpajakan serta tata cara yang harus dilakukan. Selain itu, di sisi masyarakat juga dapat menghambat perpajakan di Indonesia, yakni kurang adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, serta adanya masyarakat yang melakukan penghindaran terhadap pajak. Menurut Dirjen Pajak, terkait dengan rasio kepatuhan terus meningkat dari tahun 2020 sampai dengan 2021. Namun, jika melihat dari tahun sebelum-sebelumnya, kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan pada tahun 2018, yakni sebesar 71,1% dibanding dengan tahun 2016, yakni sebesar 72,58%. Namun, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 72,63%. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah wajib pajak yang terdaftar dan melapor SPT tahunan mengalami peningkatan yakni 19 juta orang. Dengan adanya kasus-kasus tersebut, diharapkan pemerintah dapat berbenah mengenai perpajakan di Indonesia agar keberjalannya sejalan dengan telos negara. Lalu, bagaimanakah sistem pemungutan pajak di Indonesia? Di dalam naskah Undang-Undang Pajak yang merupakan edisi pembaruan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, terdapat berbagai hal mengenai perpajakan di Indonesia.
Salah satunya yaitu terkait dengan penagihan pajak pada bab 4 penagihan pajak, yakni pasal 18 ayat 1. Dijelaskan bahwa surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayarkan bertambah. Pemungutan pajak di Indonesia pada dasarnya memiliki sifat yang memaksa. Hal tersebut dapat kita temukan di dalam pasal 23A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dijelaskan bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, kami dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pajak dan hukum pajak pada dasarnya merupakan salah satu representasi dalam merealisasikan telos negara. Pajak memiliki peranan penting guna mencapai tujuan tersebut. Karena dengan adanya pemasukan kas negara, pajak dapat dimanfaatkan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah seperti gaji pegawai, pembangunan, dan lain sebagainya. Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan pajak untuk merealisasikan salah satu tujuan negara, yakni kesejahteraan masyarakat, seperti terpenuhinya fasilitas-fasilitas umum. Yang kedua, pelaksanaan perpajakan di Indonesia belum dapat dikatakan sempurna sesuai dengan telos negara, karena masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan perpajakan, baik dari segi pengaturannya, pemerintahan, pemungutan pajak, bahkan dari segi masyarakatnya. Yang ketiga, problematika terkait dengan perpajakan di Indonesia akan menghambat tujuan negara. Di Indonesia terkait dengan perpajakan telah diatur di dalam undang-undang pemungutan pajak yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat, namun pada dasarnya masih banyak kekurangan terkait dengan sistem perpajakan. Sekian dari kami, kelompok 9. Apabila ada kata-kata yang salah atau salah ucap, mohon maaf. Sekian, terima kasih.